dari sebuah rekayasa-rekayasa ini. Bagaimana coba bayangin teman-teman, kasihan yang menjadi korban yang sudah meninggal loh, kasihan kayak Mirna juga kasihan loh teman-teman loh. Coba menangis dia melihat misalkan ya, pasti menangis dia. Ini menyangkut banyak orang teman-teman ya. Jikalau terjadi ini ya, saya selalu bilang ya, jikalau terjadi ini dibiarkan seseorang oknum ini penegak hukum dibiarkan begitu saja dengan secara leluasa lolos ya, dengan penuh rekayasa, misalkan dugaan ada rekayasa ini benar, ini bahaya akan terjadi turun temurun nanti teman-teman jikalau ini tidak ditanggulangi dan tidak diberantas teman-teman ya. Menyuarakan sebuah kebenaran ini tidak ada salahnya ya. Apalagi jikalau kita melihat Jessica misalkan ini tidak bersalah, harus dihukum menjalani hukuman 8 tahun. Ini saat ini sudah menjalani hukuman 8 tahun, divonis 20 tahun, masih berapa tahun lagi? Coba bayangin teman-teman. Jessica Kumala Wongso layak dibebaskan seharusnya jikalau memang tidak bersalah ya. Jikalau tidak bersalah, Jessica Kumala Wongso itu harusnya bebas teman-teman. Halo, ketemu lagi di channel saya di Kompas Informasi. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentunya tentang bahasan-bahasan yang agak berat sebenarnya untuk dibahas, akan tetapi saya tidak akan merasa beban ini berat karena ada seseorang yang sudah memperjuangkan dan bisa menyalurkan atau bisa menjadi penyambung lidah kita ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu seseorang yang sangat gencar sekali berjuang di kasus tersebut atau di peradilan anak bangsa ini, yaitu Bang Rismond Sianipar. Tentunya hal ini perlu disemangati ya teman-teman, karena ini adalah hal yang sangat serius sebenarnya, akan tetapi banyak sekali hal ini bukanlah sangat serius. Dan ini adalah hal yang sangat biasa ya teman-teman. Menurut orang-orang yang tidak punya belas kasihan, yang tidak punya rasa, tidak punya hati, untuk menegakkan keadilan ini harus pilih-pilih, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi jikalau menurut saya kita tetap suarakan, karena keadilan ini adalah milik kita bersama, milik anak bangsa, milik seluruh orang-orang yang berada di negeri ini itu punya hak dan punya rasa keadilan ya teman-teman, dan mempunyai hak yang sama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menyapa kalian terlebih dahulu yang berada di luar negeri, yang berada di Indonesia, di tanah Nusantara, di Republik ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, jikalau kita membahas tentang kasus atau membahas tentang ketidakadilan, justru saya tetap akan membahas oknum-oknumnya dulu ya teman-teman ya. Jikalau tidak terjadi atau tidak terwujud sebuah keadilan untuk orang yang tertindas, orang yang pengen mendapatkan sebuah keadilan, yang haus tentang keadilan dan ingin mendapatkan sebuah keadilan, akan tetapi tidak pernah didapat oleh seseorang itu, justru itu oknum-oknumnya yang berbuat, yang membuat ya, yang membuat sebuah keadilan tersebut direkayasa menjadi sebuah ketidakadilan, dan akhirnya menjadi polemik, menjadi sebuah pembicaraan, menjadi gaduh ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu seperti kasus Jessica Kumala Wongso ini. Awalnya Jessica Kumala Wongso ini untuk mencari sebuah keadilan, sebenarnya kan seperti itu ya teman-teman ya. Dia sudah dituduh ya oleh banyak orang, segitu viralnya kasusnya, banyak orang yang menuduh bahwa meyakini bahwa Jessica Kumala Wongso ini adalah pembunuh ya, kan gitu ya dulu ya teman-teman ya, pas viral-viralnya seperti itu. Nah oke, dia mencari sebuah keadilan dan akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka ya teman-teman ya, dan diadili di persidangan. Akan tetapi apa yang terjadi teman-teman ya, setelah Jessica divonis ya, setelah ingkrah kasus ini, setelah semuanya selesai kasus ini, masih menjadi polemik, masih menjadi pembahasan, masih menjadi pembicaraan halayak luas, dan publik justru membicarakan hal tersebut setelah menjalani hukuman beberapa tahun. Itu sangat memilukan. Seharusnya yang sudah ingkrah, yang sudah divonis, seharusnya sudah. Ngapain kita harus bicarakan jikalau tidak ada hal-hal yang mengganjal, atau tidak ada hal-hal atau tidak ada kejanggalan-kejanggalan di kasus tersebut. Teman-teman pasti bisa menengok ke belakang di saat persidangan, di saat Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Banyak sekali ya yang berkomentar, banyak sekali yang bilang bahwa ini ada sebuah kejanggalan-kejanggalan di kasus Jessica Kumala Wongso. Ini banyak sekali dulu ya teman-teman, sebelum Jessica Kumala Wongso divonis. Oke, setelah divonis diam ya. Setelah divonis diam, akan tetapi karena banyak kejanggalan-kejanggalan dan banyak sekali pikiran masyarakat, ketidakpuasan masyarakat tentang vonis tersebut,
Dan bukan hanya masyarakat ya, seperti kuasa hukum Jessica Kumala Wongso juga itu tidak menemukan sebuah kepuasan, bahkan di vonis tersebut apa kesalahan Jessica harus divonis segitu lamanya 20 tahun, padahal ini belum fix dan barang buktinya dan menunjukkan bahwa Jessica lah yang memasukkan, cuman keyakinan hakim saja. Ya, itu belum terlihat bahwa Jessica yang membunuh, dan buktinya itu tidak ada yang melihat sama sekali, satu pun tidak ada yang melihat bahwa Jessica lah pembunuh Wayan Mirna Salihin, dan Jessica lah yang memasukkan racun tersebut ke kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin dan yang mengakibatkan meninggalnya Wayan Mirna Salihin tersebut, gitu ya teman-teman ya. Dan itu bukan hanya kuasa hukum saja yang merasa tidak puas, mungkin semua yang nonton, karena di persidangan tersebut disiarkan secara live, secara langsung ya, bahkan seluruh televisi pun menyiarkan. Tentunya masyarakat juga melihat ya di persidangan tersebut itu bagaimana melihat. Nah, hal tersebut yang menjadi polemik ya, rasa kepuasan masyarakat tidak ada puasnya dengan vonis tersebut. Dan setelah divonis ya sudah ingkrah ya, sudah ingkrah pun itu mengajukan banding ya, oke, mengajukan banding ditolak, dan mengajukan peninjauan kembali 2 kali pun ditolak, 1 kali ditolak, 2 kali ditolak. Kenapa sampai mengajukan banding PK sampai 2 kali? Karena kuasa hukum Jessica Kumala Wongso atau tim atau advokat Jessica Kumala Wongso, tim lawyer Jessica Kumala Wongso, tidak ada kepuasan, bahkan di vonis tersebut itu masih mungkin belum menemukan sebuah kepuasan di vonis tersebut. Jikalau seorang pengacara atau seorang kuasa hukum saat kliennya divonis ya, saat seseorang yang didampingi tersebut divonis, akan tetapi kuasa hukum itu melihat bahwa memang ada kesalahan dan layak divonis sekian tahun, tidak mungkin mengajukan banding PK sampai beberapa kali, tidak mungkin ya teman-teman. Oke ya, itu sudah selesai ya, jadi sudah ditolak, dan harus ada novum baru jikalau ingin mengajukan banding, jikalau ingin mengajukan PK lagi ya teman-teman ya. Ya, harus ada novum baru, harus ada barang bukti baru, ada hal yang baru untuk mengajukan PK. Jadi tidak boleh bukti-bukti yang dulu itu diajukan PK untuk saat ini ya teman-teman ya. Nah, ini bahasan ini yang paling menggemparkan dan mengejutkan, ada temuan-temuan sebuah dugaan rekayasa. Itu yang dikatakan oleh Bang Rismond Sianipar. Bahkan sekarang seorang petinggi polisi pun ya seorang petinggi polisi ini disebut-sebut. Contohnya seperti Bapak Krisnamurti ini disebut-sebut oleh Bang Rismond Sianipar. Ya, ini ada temuan dugaan rekayasa dari seorang ahli digital forensik yang dulu dihadirkan di persidangan, yang saat itu tugasnya adalah ahli tersebut yaitu menganalisa sebuah CCTV ya teman-teman ya. Dia sangat gencar sekali saat ini menyuarakan tentang kasus tersebut, tentang kasus Jessica Kumala Wongso ya, karena beliau juga merasa tidak ada kepuasan ya, bukan beliau ingin tenar, bukan, merasa ada ketidakpuasan ya, dan dia ya itu tahu gitu ya, makanya dia saat ini berani vokal, berani lantang menyuarakan kasus Jessica Kumala Wongso, bahkan membongkar saat ini, pengen membongkar sebuah dugaan rekayasa. Menurut saya dugaan, akan tetapi beliau yakin itu bukan dugaan lagi, akan tetapi itu adalah sebuah rekayasa. Itu apa kata Bang Rismond Sianipar ya. Bahkan sekarang nama petinggi ya polisi ini disebut-sebut ya, Bapak Krisnamurti disebut-sebut, dan yang merekayasa tersebut juga, yang merekayasa sebuah barang bukti itu katanya ya teman-teman ya, itu adalah seorang perwira polisi juga teman-teman ya. Nah, ini yang sangat memilukan jikalau seorang perwira polisi, bahkan petinggi-petingginya polisi, dan petinggi polisi itu bilangnya ya, kata Bang Rismond Sianipar, ini adalah koordinatornya teman-teman ya. Ini yang paling mengerikan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bagaimana seorang penegak hukum ya, ini petinggi ya teman-teman ya, ini harusnya dia memberikan sebuah contoh-contoh yang baik jikalau ada seseorang ya yang ingin mencari sebuah keadilan, dia diberikan seluas-luasnya rasa keadilan itu, diberikan seluruhnya ya, keadilan itu, biar orang yang sudah dijadikan tersangka pun itu diberikan seluas-luasnya untuk mencari sebuah keadilan. Akan tetapi jikalau ini benar-benar terjadi, seorang penegak hukum tersebut yang harusnya memberikan sebuah
keadilan atau memberikan seluas-luasnya keadilan tersebut, akan tetapi malah justru mengkoordinator atau memberikan sebuah apa namanya jalan untuk membuat sebuah rekayasa. Ini yang sangat ngeri sekali teman-teman ya. Ini bukan perlakuan yang sangat manusiawi terhadap seseorang yang mencari sebuah keadilan. Akan tetapi ini memanfaatkan seseorang yang haus keadilan, yang ingin sebuah keadilan, akan tetapi justru dimanfaatkan. Nggak tahu apa ya motifnya memanfaatkan hal tersebut, saya tidak tahu. Ini hanya Bang Rismond Sianipar yang tahu ya teman-teman. Jikalau saya dengar pernyataan Bang Rismond Sianipar, ini adalah suatu kebenaran yang harus diungkap. Kenapa tidak? Ini harus diungkap agar nanti tidak terjadi lagi di negeri ini ya hal-hal yang seperti itu. Harusnya sebuah institusi memberikan perlindungan terhadap rakyat, karena rakyat ini butuh sekali perlindungan ya teman-teman ya. Bukannya rakyat ini ditindas demi kesenangan atau demi hal-hal atau demi tercapainya sebuah keinginan. Itu jangan. Tercapainya sebuah keinginan, misalkan saya ingin mendapatkan sesuatu, akan tetapi dengan cara ini bisa untuk saya mendapatkan sesuatu ini. Sebenarnya ini hal-hal yang sangat memalukan sekali di institusi ini ya teman-teman, jikalau ini benar-benar terjadi ya teman-teman. Jikalau kita menengok atau mendengarkan sebuah video-video yang disajikan oleh Bang Rismond Sianipar, ini tragis teman-teman ya, jikalau benar ya terjadi seorang oknum polisi ini merekayasa ya gitu ya teman-teman ya, yang harusnya di persidangan tersebut memberikan sebuah gambaran, yang seharusnya di persidangan tersebut memberikan sebuah barang bukti yang biar jadi terang benderang, yang bisa memberikan sebuah masukan-masukan terhadap hakim, meyakinkan hakim ini bahwa kejadian ini seperti ini yang sebenarnya, bukannya direkayasa gitu, bukannya direkayasa, tapi justru harusnya itu memberikan sebuah gambaran-gambaran ke hakim agar seorang anak manusia, siapapun yang menjadi korban ya atau siapapun yang mencari keadilan, contohnya seorang yang menjadi korban pembunuhan tersebut ya, itu juga mendapatkan sebuah keadilan bahwa meninggalnya itu karena apa, atau karena racun meninggalnya orang tersebut, atau meninggalnya orang ini bukan karena racun atau meninggal karena alami. Itu biar hakim itu nantinya bisa menilai terang benderang, oh ternyata meninggalnya seperti ini, ternyata meninggalnya dari racun, ternyata pembunuhnya adalah ini. Jadi nantinya itu ketemu penyebab kematiannya ini tuh, jadi nanti ketemu. Bukannya malah barang bukti itu direkayasa nanti. Jadi sebuah rekayasa tersebut ya, kalau untuk hakim ya, karena hakim juga tidak menguasai ya tentang IT, tidak menguasai tentang CCTV tersebut ya. Cuman disajikan ya di persidangan, oh ini loh CCTV-nya oleh ahli tersebut. Hakim cuman melihat adanya iya-iya saja gitu ya. Hakim cuman menilai gitu ya. Akan tetapi jikalau hakim dikasih sebuah rekayasa misalnya ya, diduga di rekayasa tersebut, tentunya hakim juga akan percaya teman-teman ya. Karena hakim juga belum tentu gitu ya, belum tentu hakim tuh mengetahui semuanya gitu, belum tentu ya teman-teman ya. Makanya dihadirkan seorang ahli ini untuk memberikan masukan-masukan terhadap hakim, agar hakim itu terbangunlah kepercayaannya bahwa memang ada seorang pembunuh ini melakukan pembunuhan menggunakan cara ini, terlihat oleh CCTV. Seperti itu. Ya bukannya malah CCTV tersebut direkayasa, CCTV tersebut dirubah-rubah. Itu yang akan mencelakakan anak bangsa yang sedang mencari keadilan gitu ya. Sebenarnya ini ya kasihan juga sama korban. Coba kalau meninggalnya ini ternyata ini ya benar-benar terbongkar ini ya, ternyata ini bukan karena sianida. Coba bayangin. Dan meninggalnya ini ternyata ini dari penyebab lain ya. Dan hakim itu cuman mengandalkan keyakinan ya, berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dibangun dari sebuah rekayasa-rekayasa. Ini bagaimana coba bayangin teman-teman, kasihan yang menjadi korban, yang sudah meninggal loh, kasihan kayak Mirna juga kasihan loh teman-teman loh. Coba menangis dia melihat misalkan ya, pasti menangis dia, kasihan gitu ya. Makanya sebenarnya ini saya juga tidak mau membicarakan terus, akan tetapi jika melihat Bang Rismond Sianipar juga masih tetap seperti ini dan belum ada tanggapan ya, tetap kita bicarakan gitu ya, tetap bicarakan, jangan berhenti. Karena jikalau kita mengetahui atau melihat, mendengar sebuah ketidakadilan untuk seseorang, kita wajib suarakan dan kita wajib berbicara, dan jangan pernah ada rasa takutnya kita untuk membicarakan atau menyuarakan tentang kebenaran atau tentang keadilan.
Walaupun keadilan atau kebenaran itu bukan hanya untuk saya pribadi, bukan hanya untuk keluarga saya pribadi, hanya untuk orang lain, tidak jadi apa-apa, teman-teman ya. Ini menyangkut banyak orang, teman-teman ya. Jikalau terjadi ini ya, saya selalu bilang ya, jikalau terjadi ini, dibiarkan seseorang oknum ini penegak hukum dibiarkan begitu saja dengan secara leluasa lolos ya, dengan penuh rekayasa, misalkan dugaan ada rekayasa ini benar, ini bahaya akan terjadi turun temurun nanti teman-teman jikalau ini tidak ditanggulangi dan tidak diberantas, teman-teman ya. Ini sangat bahaya sekali. Ini keadilan ini milik bersama, bukan keadilan ini hanya milik orang-orang tertentu ya, bukan hanya milik orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, tidak. Keadilan ini ya, ini milik semua rakyat Indonesia, ini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan ya. Makanya saya selalu bilang, keadilan ini tidak boleh dibeda-bedakan, jangan sampai tumpul ke atas hanya tajam ke bawah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Jessica Kumala Wongso ini layak untuk dibela jikalau ini benar ada rekayasa, dan layak untuk disuarakan terus-menerus ya teman-teman ya, agar kasus ini tidak tenggelam dan hilang. Tetap suarakan, karena usaha kita akan didengarkan oleh Tuhan. Jikalau kita terus berusaha, terus bersuara, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan setiap hari-harinya ya teman-teman ya. Itu saya yakin bahwa mujizat Tuhan itu nanti pasti akan ada jikalau kita tetap bersuara. Menyuarakan keadilan ini tidak ada salahnya teman-teman ya. Menyuarakan sebuah kebenaran ini tidak ada salahnya ya. Apalagi jikalau kita melihat Jessica misalkan ini tidak bersalah, harus dihukum menjalani hukuman 8 tahun. Ini saat ini sudah menjalani hukuman 8 tahun, divonis 20 tahun, masih berapa tahun lagi? Coba bayangin teman-teman. Jessica Kumala Wongso layak dibebaskan seharusnya jikalau memang tidak bersalah ya. Jikalau tidak bersalah, Jessica Kumala Wongso itu harusnya bebas teman-teman ya. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita perjuangkan, seperti Bang Resmond Sianipar, Bang Oto Hasibuan juga tetap berjuang terus ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan setiap hari, yang kita kerjakan setiap hari akan membuahkan sebuah hasil ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.